Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati ilan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan penyerahan jiwa diri kita atas kehendak perintah Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak perintah utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga hal yang demikian akan mengantarkan kehidupan kita selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tetapi apabila kita tidak mau menyerahkan jiwa kita, diri kita kepada kehendak Allah dan Rasul-Nya, niscaya kebahagiaan hidup di dunia ataupun kebahagiaan hidup di akhirat, selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat, tidak akan bakal dapat kita perolehkan. Maka justru dengan itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, sesuai dengan Islam sebagai agama kita yang kita anut, Islam diartikan dengan penyerahan diri atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagai orientasinya hidup berkah akan memperolehkan keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat hari ini adalah Jumat yang ketiga di awal tahun.
Kita sekarang berada pada tanggal 15 bulan Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Juli tahun 2025 Masehi. Izinkan, perkenankan kami mengajak seluruh jamaah Jumat yang hadir, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersumer, berpetunjuk, berpedoman hidup kepada Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita baru saja mengalami pergantian tahun baru Islam. Setiap pergantian tahun, jangan kita sangka usia kita bertambah, tidak. Akan tetapi usia kita semakin berkurang. Kesempatan untuk berbuat, untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan diri, untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala semakin tipis, semakin berkurang. Karena kehidupan kita, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, di atas dunia yang fana ini, kita sekarang sedang berada sementara pada sebuah pulau untuk mempersiapkan diri dalam rangka menuju perjalanan yang sangat jauh. Ibarat kapal berlayar di laut lepas. Kita istirahat sejenak pada sebuah pulau. Pulau itu merupakan pulau impian bagi semua manusia. Dalam rangka mempersiapkan diri akan berlayar jauh, jauh sana yang akan kita tuju. Maka ada istilah dalam adat kita mengatakan, lama hidup banyak yang dirasakan. Jauh berjalan banyak dilihat. Berlayar sudah sampai ke pulau. Berjalan sudah sampai ke batas. Mailia Allah bamuaro, taganang Allah bapa matang. Nandi amala paca, nandi mukasui Allah sampai, nandi cinto pun Allah dape. Akhir kesudahannya, putih pandangan di atas dunia, beralih pandangan ke akhirat. Yang bertanam datang mencabut, yang punya datang menjemput. Artinya hidup kita sudah, hidup kita berakhir di atas dunia ini. Kita akan pindah alam yang disebut dengan alam barzakh, yang disebut dengan alam kubur. Dalam prosesnya kita berpindah alam tersebut, mulai dari dimandikan, dikafankan, disolatkan, sampai dikuburkan. Tidak ada satupun bentuk harta yang akan kita bawa ke sana. Sementara kita hidup di atas dunia ini tanpa memperdulikan bekal kehidupan kita di hari akhir, sibuk habis siang dan malam untuk memikirkan bekal kehidupan dunia semata. Siapa orang yang kita sayangi? Berapa banyak harta yang kita kumpul? Seolah-olah dengan dikumpulkan harta banyak-banyak, seolah-olah kita berdekengan kepada orang-orang hebat,
seolah-olah dekengan tersebut dapat menghambat, menghalang, membendung kedatangan malaikatul maut. Tidak. Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila sudah datang ajalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapapun orangnya. Jadi kita tidak mempunyai daya dan tidak mempunyai kekuasaan, kekuatan. Kita tidak mempunyai kudrat, qadir. Bahkan kita pun tidak sempurna memiliki iradat atau keinginan. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari usaha-usaha yang dapat kita lakukan, yang akan bisa menolong kita, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, tak lain dan tak bukan adalah amal perbuatan kita. Yang dapat menolong kita adalah anak yang soleh. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasa, sadaqatin jariyah, au ilmin yantaba'u bihi, aw walidin sholin yad'u lahu. Apabila meninggal anak cucu Adam atau manusia al-insan, maka putus sekalian amalnya kecuali 3 perkara saja yang tidak putus. Apa itu sedekah jariyah? Kau gubah musaji pak lata teliang pak, hujan bikin tiri. Sedekah jariyah dibangun dengan hasil usaha pencarian kita, selama dimanfaatkan oleh orang banyak, walaupun jasad sudah terkandung tanah, sudah hancur tulang belulang kita, pahala mengalir kepada kita. Au ilmin yang tabaubi, mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita sudah meninggal, sudah mati berabad-abad, orang yang kita ajarkan dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, selagi memberikan manfaat kepada orang lain, pahala tetap mengalir kepada kita. Awalidin sholih yad'u lahu, atau meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan anak yang soleh yad'u lahu, berdoa untuknya. Maksudnya berdoa untuk ibu bapaknya. Karena doa anak dengan bapak tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Doa bapak kepada anak tidak ada hijab, tidak ada lampu merahnya bapak-bapak, langsung sampai. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang ia dambakan selama kehidupannya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Karena Nabi Ibrahim tahu anak yang soleh lah yang bisa memberikan ketenteraman batin kepada ibu bapaknya. Anak yang soleh lah yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan pertolongan kepada ibu bapaknya, walaupun ibu bapaknya sudah meninggal sekalipun. Amal kebaikan kita dan anak yang soleh kita tinggalkan, itu yang akan memberikan pertolongan kepada kita apabila kita sudah meninggal dunia. Hidup akan mati bapak-bapak, dunia akan kita tinggalkan, harta akan habis, kasih sayang akan berpisah. Maka dengan itu bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah? Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap yang bernyawa atau yang berjiwa pasti mati. Pasti mati bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin. Tidak ada cerita kalau tidak mati. Pertanyaannya, kenapa kita sekarang belum mati? Karena waktunya belum tiba, ajal kita belum tiba. Di dalam ayat yang lain sudah diberitahukan oleh Allah, yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan kita mati, di mana tempat kita mati,
Apa penyebab kita mati? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hidup di atas dunia ini sementara. Makanya Imam Asy-Syauqi menyampaikan, karena hidup ini sementara, perjalanan cukup jauh. Jadi di safinah fa innal bara amiq wa khuzizat fa inna syafara ba'id. Perbaharui sapanmu, perbaharui kapalmu, sapanmu, karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Perbaharui sapan maksudnya perbaharui imanmu, tingkatkan imanmu. Lautan sangat dalam, karena hidup di atas dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan dan rintangan, halangan dan hambatan, penuh dengan godaan. Perbaharui imanmu, karena lautan sangat dalam. Tantangan hidup cukup berat. Teknologi semakin maju. Dengan catatan salah cara penggunaan, maka akan kandas di pertengahan jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Bagaimana mempersiapkan bekal? Laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalin silaturahim dengan sesama kita. Banyak aneka ragam ibadah yang masih harus kita laksanakan. Ada dihukumkan dengan wajib, ada yang sunat. Tergantung diri kita yang akan melaksanakannya. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Begitu kita berangkat dari Pulau Impian menuju tempat yang belum ditentukan, yang jelas terminal akhir kita surgakah neraka, dengan bentuk alam-alam deretan perjalanan yang sangat jauh tersebut. Apabila kita sudah meninggal dunia, ternyata kita meninggal dunia itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, bukan dibiarkan begitu saja dalam kubur, tidak. Ada proses kubur. Dari proses kubur tersebut, di alam barzah tersebut, alam barzah, alam pembatas antara dunia, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Selama di alam barzah, dia tidak bisa datang ke atas dunia, dan tidak bisa pula dia menerobos masuk ke akhirat. Jadi kalau ada paham yang mengatakan orang kerasutan, dibilangnya orang itu yang meninggal masuk ke dalam, no, tidak ada keyakinan tentang itu. Yang masuk adalah jin yang menyerupai perilaku dan perkataan manusia yang diikutinya. Tidak ada cerita ruh itu kembali pada hari Kamis, petang Jumat atau Senin. Tidak ada keterangan. Keterangan dalam agama non-muslim ada seperti itu. Kita tidak ada. Bisa saja mereka kembali, bisa, apabila Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, terkunci bapak-bapak, terhalang, tidak bisa ke atas dunia, dan tidak bisa dimajukan ke akhirat, alam barzah. Peristirahatan kita sementara menunggu hari kiamat. Ternyata setiap yang berjiwa, yang bernyawa akan mati. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah mati itu Allah balas, Allah berikan balasan yang sempurna atas amal perbuatan yang kita lakukan. Secara sempurna amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia dibalas Allah secara sempurna. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dihindari, yang dijauhkan dari neraka, kata Allah, dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang besar. Kalau kita di atas dunia ini, Pak, belum ada yang menang, Pak, belum ada yang kalah. Walaupun sawitnya ribuan hektar pribadi yang miliki, walaupun jabatannya tinggi, Pak, belum ada yang menang. Sebab dunia ini ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami ciptakan kematian dan kehidupan itu, kata Allah, ya, sebagai ujian bagi kamu untuk menentukan siapa yang baik amal perbuatannya. Nah, setelah dihindari dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, disebutkan itu sebagai kemenangan yang besar.
ujung ayatnya perlu kita pahami bersama. Ujung ayatnya perlu kita cernakan untuk kita amalkan. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kata Allah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu daya. Jadi kita jangan terombang-ambing, jangan terlena dan terpesona oleh kemolekan dan kecantikan dunia sehingga melupakan kita terhadap negeri akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat beramal, tempat melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan. Akhirat tempat menerima balasan. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Nah, sebelum kita sampai ke akhirat tersebut, momentum Muharram, hijrah, kita berpindah. Marilah kita betul-betul sungguh-sungguh dalam bentuk jihad yang sesungguhnya, kesungguhan yang luar biasa, manjada wajada dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, menghindari dan menjauhi apa yang dilarangkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.